Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan mata kuliah keperawatan anak. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pelayanan kesehatan pada neonatus esensial. Oke, apa saja nanti yang akan kita pelajari terkait dengan neonatus esensial? Ada beberapa hal, tetapi sebelumnya akan saya sampaikan bahwa konsep neonatus esensial ini sebenarnya sudah terintegrasi dengan apa yang tertulis di dalam ayat-ayat Al-Quran, di mana pada surat An-Nahl ayat yang keempat Allah telah berfirman bahwa Dia telah menciptakan manusia dari air mani dan seterusnya. Kemudian di ayat ke-78 juga disebutkan bahwa dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ditegaskan lagi pada Quran surat Al-Hajj ayat 5. Di dalamnya ada bahwa kami mengeluarkan kamu sebagai bayi. Nah, ini kemudian kenapa kita harus mempelajari bahwa neonatus esensial, ya, pelayanan kesehatan pada neonatus esensial itu ya memang benar-benar esensial gitu maksudnya ya. Oke, acuannya apa nanti pada saat kita memberikan pelayanan kesehatan pada neonatus esensial? Yang pertama nanti yang harus kita perhatikan adalah perawatan neonatal esensial pada saat lahir. Jadi pada saat neonatus itu lahir, bagaimana perawatannya? Kemudian setelah lahir, bagaimana kemudian kita harus memberikan perawatan. Selanjutnya adalah kelainan kongenital dan trauma pada persalinan atau kelahiran. Berikutnya, bayi lahir yang dengan ibu yang terinfeksi. Yang terakhir nanti terkait dengan pencatatan dan pelaporan. Nah, pada fokus kita hari ini akan lebih banyak pada perawatan neonatus esensial pada saat lahir. Nanti akan meliputi apa saja? Yang pertama nanti ada kewaspadaan umum atau universal precaution, ada initial assessment atau penilaian awal, kemudian pencegahan kehilangan panas, pemotongan dan perawatan tali pusat, ada inisiasi menyusui dini, kemudian pencegahan terjadinya perdarahan, pencegahan infeksi pada mata, pemberian imunisasi, pemberian identitas, anamnesis, dan pemeriksaan fisik. Sedangkan kemudian untuk perawatan neonatus setelah lahir nanti akan meliputi menjaga bayi tetap hangat dan pemeriksaan setelah lahir. Ini nanti poin-poin yang akan kita pelajari dalam pokok bahasa neonatus esensial. Oke. Sebelumnya kita bahas dulu apa yang disebut dengan bayi baru lahir atau dikenal dengan BBL. BBL merupakan bayi lahir pada usia kehamilan antara 37 sampai dengan 42 minggu dengan berat badan 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Nah, ini kalau dia berat badannya bayi baru lahir normal ya. Apakah kemudian ada yang tidak normal? Ya, kalau tidak memenuhi kaidah dari usia kehamilan dan berat badan, nanti bisa disebut sebagai bayi lahir tidak normal ya. Oke. Seorang bayi dikatakan dia baru lahir apabila ditemukan ciri-ciri seperti berat badannya dengan kisaran 2.500 sampai dengan 4.000 gram, panjang badannya 48 sampai dengan 52 cm, lingkar dadanya 30 sampai dengan 38 cm, lingkar kepala 33 sampai dengan 35 cm. Ini kemarin kalian di tugas belajar yang sebelumnya sudah diajarkan tentang penilaian pertumbuhan. Saya rasa sudah paham tentang caranya bagaimana mengukur berat badan, panjang badan, lingkar dada, lingkar kepala pada anak atau ini pada neonatus ya. Kemudian ciri yang kedua adalah ditemukannya ada heart rate ya. Di awal itu adalah 180 kali per menit. Kemudian nanti berikutnya akan mulai menurun sampai dengan 120 kali per menit. Sedangkan untuk respiration rate-nya awalnya adalah 80 kali per menit. Nanti begitu bayi itu sudah mulai tenang, dia akan menurun
respiration rate-nya sampai dengan 40 kali per menit. Ciri yang ketiga yang bisa kita jumpai pada bayi baru lahir, kulitnya akan berwarna kemerahan dan cenderung licin dikarenakan jaringan subkutannya cukup terbentuk, dan pada kulit bayi juga diliputi oleh vernica caseosa ataupun adanya lemak. Kemudian ciri yang berikutnya adalah rambut, kemudian lanuko ya, rambut halus, kemudian kuku dan genitalia tumbuh secara sempurna. Ini merupakan beberapa ciri pada bayi baru lahir. Apakah kemudian nanti akan semuanya sama seperti tadi saya informasikan sebelumnya? Kalau bayi itu kemudian lahirnya abnormal atau tidak memenuhi ciri, contoh berat badannya kurang dari 2500, usia kehamilannya kurang dari 37 minggu, mungkin nanti beberapa tanda ini tidak akan kita jumpai pada bayi tersebut. Artinya akan ada perbedaan. Oke, berikutnya perubahan dan adaptasi fisiologis pada BBL. Yang pertama, kita lihat perubahan pada sistem respirasi, di mana pada kasus ini apabila ada imaturitas pada paru, itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup seorang bayi. Apabila kemudian bayi itu misalkan lahir kehamilannya kurang dari 24 minggu, ya. Tadi kan dia disebut lahirnya normal apabila usia kehamilan atau usia gestasinya 37 minggu. Nah, kalau ini dia lahir di usia gestasi 24 minggu, nanti ini menyebabkan adanya imaturitas paru. Dan adanya imaturitas pada paru itu akan mempengaruhi peluang hidup bayi pada saat lahir. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena secara fisiologis pada usia kehamilan ini paru-paru belum terbentuk secara maksimal. Apa saja? Pertama, nanti akan dijumpai adanya keterbatasan pada permukaan alveolus. Kemudian adanya imaturitas pada kapiler paru. Jumlah surfaktan pun juga menurun, sehingga pada bayi yang dilahirkan dengan usia kehamilan kurang 24 minggu sering sekali akan kita jumpai gangguan pada sistem respirasinya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Berikutnya akan terjadi perubahan pada sistem peredaran darah. Perubahan yang pertama, darah pada bayi baru lahir harus melewati paru untuk bisa mengambil oksigen. Baru kemudian dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Tetapi nanti akan ada perubahan pada bayi. Perubahan yang pertama nanti adalah adanya penutupan pada foramen ovale pada atrium di jantung. Perubahan yang kedua adalah penutupan ductus arteriosus antara arteri paru dan aorta, di mana adanya dua perubahan ini akan mempengaruhi sistem peredaran darah pada bayi baru lahir. Oke, nanti kalian bisa mereview kembali pelajaran IBD terutama dengan anatomi pada sistem kardiovaskuler dan paru tentang ini kan lebih banyak sebenarnya ke sistem kardiovaskuler, tentang apa itu fungsi foramen ovale pada atrium jantung ataupun ductus arteriosus. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana perawatan pada neonatus esensial ya? Ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah BBL pada saat lahir. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama nanti harus dilakukan initial assessment, kemudian pada asuhan bayi baru lahir ya. Oke. Kita awali yang pertama adalah terkait dengan kewaspadaan umum atau universal precaution. Apa yang perlu dilakukan pada fase kewaspadaan umum? Ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Ada diagram terkait dengan manajemen pada BBL. Yang pertama, nanti harus dilakukan persiapan. Apa yang harus disiapkan? Lakukan initial assessment atau penilaian awal. Sebelum bayi itu lahir, harus dicek apakah kehamilannya cukup bulan atau usia gestasinya mencapai lebih dari 37 minggu. Kemudian yang kedua, apakah air ketubannya jernih dan tidak bercampur dengan mekonium. Artinya mekonium itu adalah BAB-nya bayi. Nah, ini bisa dicek sebelum bayi itu lahir. Pada saat segera setelah bayi itu lahir, apa yang perlu dicek lagi? Apakah bayi menangis atau bernafas, atau
malah nafasnya begap-begap. Kemudian berikutnya, apakah tonus otot bayi baik? Artinya bayi bergerak dengan baik, ya. Nah, nanti kalau bayi itu cukup bulan, didapatkan data ya dari asesmen ini, didapatkan data bahwa bayinya cukup bulan, ketubannya jernih, menangis dengan spontan, kemudian ada nafas, tonus ototnya juga baik, pasiennya bergerak dengan baik, aktif juga. Nah, ini berarti nanti menggunakan manajemen bayi baru lahir dengan normal. Kalau kebalikannya, nanti menggunakan manajemen yang kedua, yaitu manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia. Ini di tahap awal di universal precaution. Nah, kemudian nanti kalau bayi itu kemudian lahir dengan normal, apa yang perlu dilakukan? Ada banyak hal. Yang pertama, nanti jaga bayi tetap hangat untuk mencegah terjadinya hipotermi. Lakukan suction atau penghisapan pada lendir dari mulut kemudian hidung. Ini perlu dilakukan jika perlu. Kemudian bayi perlu dikeringkan. Pemantauan adanya tanda bahaya, kemudian diklem, potong dan ikat tali pusat tanpa memberikan tambahan apapun. Kemudian lanjutkan dengan IMD dan selanjutnya. Ini nanti akan coba kita bahas satu persatu pada asuhan bayi baru lahir, pada saat lahir ya. Oke. Nah, yang kedua, ini tadi yang pertama adalah universal precaution-nya. Yang pertama adalah mencegah kehilangan panas tubuh pada bayi. Bagaimana caranya? Nanti kita bisa menjaga suhu tubuh bayi itu supaya tetap hangat, tidak resiko terjadi hipotermi dengan beberapa cara. Kenapa kok bayi itu kemudian berisiko terjadi hipotermi? Perlu kita ketahui bahwa pada saat di dalam rahim bayi itu dikondisikan dia seperti sedang diselimuti oleh ibunya ya. Jadi begitu nanti dia lahir ya, perpindahan dari intrauterin dari dalam rahim ke ekstrauterin keluar rahim itu ada perubahan suhu, sehingga seorang bayi perlu melakukan adaptasi terhadap perubahan tersebut. Nah, kecenderungan yang terjadi bayi setelah lahir itu akan terjadi proses penurunan suhu tubuh dikarenakan proses adaptasi tadi. Sehingga kita sebagai seorang perawat harus tanggap dengan cara apa? Ya ini, menjaga suhu tubuh bayi itu supaya tetap hangat agar tidak terjadi hipotermi. Saya yakin kalian sudah sangat paham bahaya atau dampak yang dimunculkan dari hipotermi yang terjadi pada seseorang, apalagi ini terjadi pada bayi. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan? Yang pertama, saat di ruang bersalin usahakan suhunya tetap hangat. Jadi suhunya adalah minimal 25 derajat Celcius. Jangan kemudian ini patokannya adalah patokan dari perawatnya, karena kita bekerja dengan sangat, kemudian kita cenderung berkeringat. Nah, ini suhunya diturunkan, tidak mempertimbangkan resiko yang bisa terjadi pada ibu ataupun pada bayinya. Yang kedua, sesegera mungkin tubuh bayi dikeringkan, tapi ingat jangan sampai membersihkan pada vernik gaseosa. Tadi ada lemak putih yang nempel di kulit bayi itu tidak perlu dibersihkan karena itu bisa melindungi kulit bayi supaya tetap suhunya hangat. Ya, jadi kalau mungkin kalian melihat kadang itu kok bayi kok terlihat kotor, kok tidak dibersihkan, itu ada maksudnya ya. Ini ada vernik gaseosa. Berikutnya adalah letakkan bayi pada saat lahir, itu letakkan bayi di dada atau perut ibu. Supaya apa? Ini ada skin to skin kontak ya. Jadi ada perpindahan suhu dari ibu, suhunya yang hangat, kemudian nanti ke suhu bayi. Dan ini hasil penelitian menunjukkan fungsi yang sangat efektif untuk mempertahankan supaya bayi tidak terjadi hipotermi. Langkah berikutnya adalah inisiasi menyusui dini atau IMD. Kemudian pakaikan bayi dengan pakaian yang hangat. Hindari untuk sesegera menimbang atau memandikan bayi baru lahir sampai dengan, jadi boleh ini kemudian langsung dimandikan kalau sudah lebih dari 6 jam apabila kondisinya stabil. Kalau tidak stabil ya tidak boleh ya. Jadi segera setelah bayi itu lahir tidak boleh segera dimandikan dengan alasan supaya bersih. Ingat,
prioritas kita yang pertama itu bukan hanya ke arah kebersihan, tetapi ingat bahwa menjaga suhu bayi tetap hangat itu adalah menjadi prioritas yang pertama. Berikutnya adalah rawat gabung atau bonding attachment. Supaya apa? Kemudian tercipta ini hubungan yang antara ibu dan bayi itu tercipta hubungan yang harmonis di awal gitu ya. Oke, berikutnya adalah resusitasi dalam lingkungan yang hangat. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan bayi tadi lahir dalam kondisi dengan ada gangguan nafas, saat perawat itu memberikan resusitasi terhadap bantuan nafas, itu harus dilakukan di lingkungan yang hangat. Kecenderungan nanti kalau di rumah sakit itu akan ada tempat tidur bayi yang di atasnya nanti kan ada lampunya. Fungsinya lampu itu adalah untuk menjaga supaya bayi itu kondisinya tetap hangat. Sehingga resusitasi harus tetap dilakukan di lingkungan yang hangat supaya apa? Sirkulasinya tubuh itu juga akan menjadi bagus karena ada vasodilatasi pada pembuluh darahnya, bukan vasokonstriksi. Itu juga harus dipertahankan suhunya tetap hangat saat merujuk. Maksudnya bagaimana? Pada saat bayi itu lahir di bidan praktek swasta atau BPS atau klinik, kemudian kondisinya memerlukan rujukan, ini harus diperhatikan pada saat merujuk harus dipastikan bayi itu dalam kondisi yang hangat. Sehingga sekarang juga ada aturan saat merujuk harus ditempatkan dalam box ya, atau dalam inkubator, supaya ini salah satu strategi untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat. Berikutnya adalah pemotongan dan perawatan tali pusat. Ada dua yang perlu diperhatikan. Pertama, memotong dan mengikat tali pusatnya. Yang berikutnya adalah merawat setelah dipotong. Nah, ini ada tekniknya, mulai dari melakukan klem, kemudian dipotong, diikat ya. Ini 2 menit pasca bayi lahir. Perawatannya cukup dirawat dengan kasa steril yang kering. Tidak memberikan salep, tidak memberikan povidone iodin, tidak memberikan alkohol, tidak memberikan ramuan-ramuan lain pada tali pusat karena nanti akan meningkatkan resiko infeksi. Dari cukup dengan menggunakan kasa kering steril. Dulu pernah menggunakan alkohol, tetapi hasil penelitian membuktikan bahwa kasa kering saja sudah lebih efektif dibandingkan dengan yang lainnya. Yang keempat adalah IMD atau inisiasi menyusu dini. Ini sesuai dengan pedoman menyusui dari WHO atau UNICEF bahwa IMD itu ternyata sangat penting untuk bayi baru lahir. Kapan waktunya? Seorang ibu itu harus mulai menyusui segera setelah lahir. Kurang dalam waktu 1 jam harus segera bayi itu kemudian disusui. Kemudian berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, baru dilanjutkan dengan MPASI setelahnya. Sehingga kalau misalkan belum lebih dari 6 bulan, jangan kemudian diberikan makanan atau minuman lain, meskipun itu dalam bentuk air, madu, larutan gula garam, kecuali ini ada advice dari dokter ya. Murni berikan ASI saja. Nah, kapan memberikan ASI-nya? Ini tidak perlu dihitung, tetapi berikan ASI sesuai dengan dorongan alamiah bayi pada saat mau menyusui, baik itu siang sampai dengan malam. Frekuensinya bisa 8 sampai dengan 10 kali atau lebih dalam 24 jam. Jadi jangan kemudian dianggap seperti orang dewasa sehari 3 kali, tidak. Pada bayi tidak bisa seperti itu karena ukuran lambung bayi yang kecil. Jadi di awal itu seperti ukuran kelereng. Bayangkan kalau kemudian sekali minum diberikan langsung banyak, kan tidak mungkin. Jadi ini memang mungkin akan sedikit tetapi frekuensinya lebih sering. Berikutnya adalah pencegahan terhadap perdarahan. Apa yang menjadi perhatian pada pencegahan perdarahan? Jadi pada BBL ini sistem pembekuannya memang belum sempurna, sehingga dengan adanya kebelum sempurnaan dari sistem hematologi ini akan menyebabkan bayi itu sangat berpotensi untuk terjadi perdarahan. Jenis perdarahannya seperti apa? Nanti mungkin akan muncul KIPI
Ya, apa itu KIPI? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Atau yang lebih berbahaya lagi adalah adanya perdarahan di dalam otak atau perdarahan intrakranial. Supaya tidak terjadi KIPI ataupun perdarahan intrakranial, yang harus dilakukan adalah injeksi VITK-1. Kapan injeksinya? Tadi ya, setelah IMD dan sebelum imunisasi hepatitis B. Langkah-langkahnya seperti itu. Ya, sebelum diberikan imunisasi dan setelah IMD berikan suntikan VITK. VITK ini tersedia dalam bentuk ampul. Jadi nanti kalau sudah diberikan, ya, dalam satu ampul itu tidak habis, tidak boleh kemudian itu disimpan dan akan diberikan kepada bayi yang lain. Jadi VITK ini kalau sudah dibuka tidak habis, dia harus dibuang, tidak boleh disimpan. Oke, kemudian berikutnya adalah pencegahan terhadap infeksi mata, ya. Ini WHO juga menetapkan bahwa pada bayi baru lahir harus segera diberikan salep atau tetes mata, fungsinya untuk mencegah terjadinya infeksi pada mata. Kapan pemberiannya? Ya, setelah proses IMD dan bayi selesai menyusu, jadi 1 jam setelah lahir. Nah, ini bersamaan dengan pemberian VITK. Apa yang diberikan? Salep matanya yang digunakan adalah sejenis tetrasiklin 1%, ya. Yang ketujuh adalah pemberian imunisasi. Nah, imunisasi yang diberikan adalah hepatitis B atau HBO. Diberikan 1-2 jam, tadi yang seperti saya sampaikan, setelah suntikan atau injeksi VITK, baru kemudian hepatitis ini diberikan. Jangan sampai kebalik, nanti bisa beresiko tadi terjadi KIPI, ya, kejadian perdarahan pasca imunisasi. Nah, cara pemberiannya adalah diberikan secara IM, intramuskuler. Fungsinya apa? HBO ini mencegah hepatitis B pada bayi, terutama jalur penularan dari ibu kepada bayinya. Yang kedelapan, yang harus diperhatikan adalah memberikan identitas pada bayi. Mulai yang pertama, gelang identitas, minimal berisi nama ibu atau ayah, tanggal, jam lahir, dan jenis kelamin. Kemudian lakukan cap telapak kaki pada rekam medis kelahiran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ini tenaga kesehatan harus menuliskan keterangan lahir untuk digunakan selanjutnya mengurus akte kelahiran. Surat keterangan lahir ini yang akan dijadikan dasar nanti menerbitkan akte kelahiran. Nah, contohnya seperti apa? Nanti surat keterangan lahir itu bisa seperti ini. Nah, setelah itu nanti contohnya cap kaki itu dan cap ini ya pada rekam medis. Ini contohnya seperti ini. Jadi perlu, bahkan di beberapa rumah sakit itu sampai dengan memberikan fasilitas nantinya akan diberikan seperti ini, ya, dia akan dicetak gitu. Oke, yang berikutnya adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang pertama, anamnesis. Apa yang perlu ditanyakan? Tanyakan pada orang tua tentang keluluhan orang tua terhadap bayinya. Misalkan bayinya terjadi apa gitu, dari orang tuanya digali informasinya. Berikutnya, penyakit ibu yang mungkin berdampak pada bayi. Tanyakan apakah ibu mempunyai riwayat penyakit hepatitis, TBC, demam pada saat persalinan, ya, kemudian KPD, ketuban pecah dini, adanya sifilis, HIV, dan seterusnya. Berikutnya, perlu ditanyakan juga tentang cara persalinan, waktu persalinan, tempat bersalin, dan kondisi bayi saat lahir. Ini terutama kalau misalkan bayi itu adalah bayi rujukan, ya, ini perlu sekali ditanyakan. Yang terakhir yang perlu ditanyakan adalah warna air ketuban, apakah jernih atau keruh atau bercampur dengan mekonial. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Jadi setelah dilakukan anamnesis, next kita harus melakukan pemeriksaan fisik terhadap apa? Banyak hal, ya. Ini ada pemeriksaan head to toe terhadap bayi. Nah, ini lanjutannya. Oke, ya. So, dari pemeriksaan fisik sampai dengan konseling tadi, IMD, salep mata, VITK, B1 dan seterusnya. Ini harus dilakukan asesmen. Nah,
Itu adalah perawatan bayi saat lahir. Nah, bagaimana kemudian perawatannya setelah lahir? Ya, tetap yang pertama harus dijaga bayi itu tetap dalam kondisi hangat. Jangan sampai kemudian dibiarkan. Yang kedua, pemeriksaan menggunakan MTBS, manajemen terpadu balita sakit, ya. Kemudian pelayanan tidak lanjut dan masalah-masalah yang sering dijumpai pada bayi setelah lahir. Oke, yang pertama menjaga bayi tetap hangat kondisinya. Bayi itu harus diapakan? Bayi harus tetap menggunakan pakaian, ya. Berikan tutup kepala supaya tidak terjadi hipotermi. Sarung tangan dan kaos kaki ini fungsinya bukan hanya untuk mempercantik, tetapi ini bisa berfungsi untuk menjaga supaya suhu tubuh bayi tetap hangat. Tapi jangan kemudian supaya hangat berarti dibedong aja, Bu, gitu ya. Nah, hati-hati, bedong yang terlalu sering itu juga akan mempengaruhi tonus otot bayi, juga akan mempengaruhi compliance dan recoil dari paru, sehingga sekarang pun sudah tidak dianjurkan penggunaan gurita atau krito pada bayi, karena itu akan mempengaruhi dari pergerakan dada, sehingga bayi akan sangat berpotensi gangguan nafas kalau misalkan tetap diberikan gurita. Jadi cukup berikan pakaian yang hangat, diselimuti dan seterusnya, itu sudah cukup, ya. Kemudian ya, tadi diselimuti, bisa juga dijaga dengan kangaroo mother care. Tadi saya menyampaikan adalah skin to skin kontak. Jadi kangaroo mother care itu adalah seorang ibu menggendong bayinya tanpa ada yang menghalangi. Jadi ibunya tidak menggunakan baju bagian dadanya. Nah, ini nanti ada pointer sendiri, kami sampaikan seperti apa teknik untuk kangaroo mother care, ya. Kemudian jaga kondisi ruangan tetap hangat, jangan sampai tadi suhu ruangannya dibuat dingin, ya. Bayinya sama saja, nanti suhu lingkungan itu akan mempengaruhi suhu di dalam tubuh. Sebaiknya bayi dirawat gabung supaya ibunya mudah untuk memberi atau ibunya mudah untuk melakukan kangaroo mother care, juga mudah untuk menyusui. Yang kedua, pemeriksaan dengan MTBS dilakukan adalah setelah bayi itu lahir, sebelum bayi dipulangkan, atau saat kunjungan ulang. Nah, apa yang dilakukan nanti akan ada next topik bahasan tersendiri terkait dengan MTBS. Saya fokus saja, ini nanti ada beberapa yang bisa kalian deteksi pada saat bayi itu setelah lahir, sebelum dipulangkan, atau saat kunjungan ulang, dengan melakukan identifikasi dan mengklasifikasikan kemungkinan penyakit sangat berat atau penyakit infeksi. Dari mana? Dari tanda-tanda gejala yang akan muncul pada bayi. Jadi kalau misalkan nanti ditemukan tanda gejala seperti ini, barangkali bayi itu mengalami penyakit sangat berat atau penyakit infeksi berat. Nah, jenis infeksinya apa? Nanti bisa ada dilihat dari tanda gejalanya. Atau kemudian terjadi diare. Nah, ini bisa kita lihat dari tanda gejalanya. Kalau ada letargi atau tidak sadar, matanya cekung, kemudian turgor kulitnya juga sangat lambat. Nah, klasifikasinya bayi itu mengalami diare dengan dehidrasi berat dan seterusnya. Ini merupakan bagan yang memudahkan kita untuk melakukan klasifikasi terhadap masalah pada bayi. Jadi ini sudah ada patokannya, kita tinggal melihat kemudian diklasifikasikan. Oke, ini termasuk adanya problem terkait dengan berat badan, ya, tadi ikterus. Nah, ini yang ketiga adalah pelayanan tidak lanjut, ya. Jika bayi muda ditemukan dalam kondisi kejang, ada henti napas, ya, segera lakukan tindakan pengobatan atau pengobatan sebelum melakukan penilaian yang lain. Sebaiknya segera dirujuk. Kapan bayi itu dirujuk? Apabila suhunya lebih dari 36 derajat Celcius, detak jantungnya lebih dari 100 kali per menit, ya. Ini bisa dilihat di MTBS. Itu mengindikasikan bayi ada asfiksia. Kemudian tidak ada tanda dehidrasi berat, itu juga perlu dilakukan tindakan rujukan. Nah, saat merujuk, ya, ada
jembatan keledai yang memudahkan kita mengingat bahwa harus diingat ada baksoku. Nah, apa itu baksoku yang harus disiapkan pada saat merujuk ya? Yang pertama, bidan atau petugas kesehatan harus rampil melakukan resusitasi. Kemudian mendampingi bayi dan ibu atau keluarga. Alat resusitasinya harus dibawa saat transportasi. Jangan sampai ditinggal di tempat prakteknya atau di puskesmas atau di klinik. Keluarga atau ibu harus ikut menemani bayi ke tempat rujukan. Jangan sampai kemudian udah ibunya di rumah saja, saya yang mengantar. Tidak bisa seperti itu. Surat rujukan atau formulir rujukan tentang data-data yang diperlukan juga harus dibawa. Jadi selain alat resusitasinya, surat rujukannya harus dibawa. Oksigen usahakan juga tersedia dan dipasangkan. Tidak hanya tersedia tapi dibawa doang dan tidak dipasangkan, itu juga tidak solusi. Kendaraan harus disiapkan dan jangan lupa bawa uang ya. Itu adalah pelayanan tidak lanjut yang harus disiapkan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan neonatus esensial. Semoga informasi yang singkat ini bisa menambah wawasan kalian semua. Selanjutnya misalkan ada yang perlu ditanyakan, mohon maaf karena hari ini tidak bisa kuliah sinkronus, bisa dituliskan pada forum diskusi yang ada di media pembelajaran. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.